Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat eh, Prof. Samsurijal, Dr. Sefa Pitoyo, dan tentu Ibu Ketua Umum Dr. Salih Aman Naston yang telah hadir pada siang hari ini. Dan tentu tak lupa kami menyambut seluruh kehadiran sejawat yang kalau dilihat dari daftar yang mendaftar itu sudah menembus angka 1.000. Jadi saat ini sudah di bilangan 1.300. Meskipun kita mulai di sore hari jam 3, mungkin beberapa dari kita harus bersiap praktek dan yang lain-lain, tapi nampaknya isu mengenai varian baru ini nampaknya mengalahkan hasrat itu gitu. Karena nampaknya animonya masih sangat baik untuk kita sama-sama mendengarkan kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Dan PAPDI seperti biasa sebagai organisasi profesi yang memang dari awal pandemi terus berperan serta secara aktif di dalam menyikapi dan membantu untuk menangani pandemi COVID ini. Tentu setelah muncul isu terbaru ini, nampaknya dari PB bergegas untuk mengangkat isu ini dengan harapan dapat memberikan informasi yang ya diupayakan tentu yang terbaik di antara semua hal yang masih baru dan diharapkan dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi para sejawat semua. Dan sebelum kita masuk ke inti acara kita, saya mengundang kepada Ibu Ketua Umum, Dr. Salih Aman Nasution, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular Finasim FACP, untuk dapat memberikan beberapa opening remarks sebelum kita berlanjut ke acara inti kita. Kepada Dr. Salih, waktu dan tempat kami persilahkan, dokter. Silakan, dok. Ya, terima kasih moderator Dr. Adityo Susilo. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para guru besar, para senior, para sejawat dokter, para anggota PAPDI maupun para sejawat yang lain yang sempat menghadiri acara webinar PAPDI pada sore hari ini. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah tadi Dr. Adit sudah membuka dan memang di beberapa bulan belakangan ini kita sudah mulai relaksasi sepertinya ya, tapi pandemi masih ada dan di penghujung tahun 2021 ini ada kejutan lagi, ternyata masih ada varian-varian baru yang muncul dan sesudah isu ini merebak, tentu saja banyak sekali pertanyaan yang kami terima dari para sejawat, dari masyarakat, dan dari semua pihak. Nah, Pak Abdi ingin supaya kita semua mendapatkan informasi dari narasumber, dari para ahlinya. Isu yang utama itu adalah mengenai varian baru tersebut, dan yang kedua adalah isu vaksin. Apakah vaksin efektif untuk varian baru ini atau seperti apa, ataukah ada pilihan lain dan lain sebagainya. Sejawat sekalian, mudah-mudahan yang kami dari PAPDI sampaikan pada sore hari ini akan bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan pencerahan mengenai isu yang terakhir ini dan tentu saja bisa membantu kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak terkait dan tentu saja untuk tetap memberikan layanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita, untuk semua masyarakat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada para narasumber, kepada Prof. Samsurijal, kepada Dr. Sefa, dan tentu saja kepada Dr. Adit sebagai moderator. Selamat mengikuti webinar ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Salih. Jadi saya kira pernyataan dari Ibu Ketua Umum menegaskan bahwa memang kita sebagai satu organisasi yang menjadi panutan untuk tata laksana ini, tentu kita wajib mengupdate dan mengetahui perkembangan yang terbaru terjadi tentang perkembangan dari pandemi COVID ini. Dan sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan etika dan patient safety. Mohon izin untuk share screen. Baik,
Jadi saya mulai etik dan patient safety. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kita memiliki beberapa pelembagaan terkait dengan etika, disiplin, dan hukum. Untuk etika, untuk di ID kita memiliki Majelis Kehormatan Kode Etik, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, yaitu dengan MKEKID, kemudian bekerja sama dengan Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit, Makersi, dan kemudian turun ke subkomite etik di komite medik di masing-masing rumah sakit. Sementara untuk aspek kelembagaan disiplin, kita memiliki MKDKI yang bekerja sama dengan KKI, dan tentu untuk hukum bekerja sama lintas bidang, mulai dari lembaga DPR, pemerintah, hingga kepada kepolisian dan jaksa dan selanjutnya. Jadi pelembagaan ini tentu kita harus kenali sebagai bagian dari Ikatan Dokter Indonesia. Dan beberapa dilema etik yang dapat muncul dalam konteks pelayanan rumah sakit, tentu yang pertama adalah nilai-nilai terkait dengan keutamaan etika yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan kepemimpinan yang tegas dari DPJP, kemudian tetap mengutamakan kepentingan pasien, menghormati keputusan dari pasien itu sendiri, dan kita juga jangan lupa mengingat adanya etika kesejawatan, dan berupaya untuk selalu bermusyawarah antar sejawat. Dan pada prinsipnya, seperti hal yang sudah diajarkan kepada kita semua, tentu beneficence dan non-maleficence tetap menjadi hal penting yang harus kita perhatikan. Dan untuk itu, dari ID sudah menyediakan mengenai kodeki yang dapat diunduh pada link di depan. Dan beberapa standar keselamatan pasien yang harus terus kita perhatikan adalah 6 yang tertera di depan, terkait dari mulai ketepatan identifikasi, kemudian peningkatan komunikasi, kewaspadaan terhadap berbagai hal yang terkait dengan high alert, dan hingga pengurangan risiko terjadinya jatuh. Jadi saya kira ini semua kembali tidak bosan-bosan kita ingatkan untuk kita semua agar kita dapat menerapkan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Saya kira saya cukupkan untuk aspek etika dan patient safety. Dan kemudian kita masuk ke acara inti tanpa berlama-lama. Kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Vinasim KIC, yang akan membawakan topik mengenai the Omicron and lesson learned from EU fresh wave of COVID-19 infections. Namun sebelumnya saya kira kita semua sudah mengenal Dr. Seva tentu, jadi saya tidak akan menjelaskan panjang. Beliau sangat pakar di bidang ini, dan di PAPI sendiri beliau adalah ketua dari tim ad hoc untuk COVID-19. Kepada Dr. Seva, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sejawat sekalian yang sudah hadir di sini. Pada saya diberi tugas untuk memulai diskusi terkait dengan isu yang banyak dimunculkan saat ini. Pertanyaannya adalah apakah sebetulnya ini satu hal yang memang harus kita waspadai, ataukah sebetulnya kita overreaktif, ataukah sebetulnya kita bisa abaikan, atau bagaimana. Saya izin share screen, mudah-mudahan ini bisa tampak dengan cukup jelas. Ya, suara saya bisa ditangkap dengan jelas ya, Dok ya? Baik, jadi pertanyaan adalah varian Omicron. Apa sebetulnya yang kita ketahui saat ini dan dampaknya secara luas ya. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia ini sebetulnya dalam 3 bulan terakhir kita sudah makin turun. Kondisi saat ini itu kasus kita sudah, ini data yang lama sebetulnya, mohon maaf. Ini sebetulnya angka kita sekarang sudah sekitar di bawah 300. Jadi kurang lebih sama seperti bulan April akhir pada awal tahun 2020 kemarin. Jadi kelihatannya kita sebetulnya sudah kembali di awal pandemi terlebih dahulu. Tapi yang jadi masalah kita masih dikepung dengan kondisi di luar yang masih terjadi naik turun, dan terakhir ini sedang posisi eskalasi di dunia luar. Ya, nah kalau kita mau coba belajar dari kejadian-kejadian di berbagai dunia, termasuk yang sekarang saya mencoba lihat di pola di Afrika Selatan yang kemudian lagi ramai sebagai sumber Omicron itu, maka kita lihat bahwa yang pertama adalah biasanya setelah peak yang tinggi maka akan terjadi penurunan yang sangat-sangat dalam. Jadi justru kalau melandai seperti kita dulu di awal itu memang relatif ya hilangnya nggak terlalu dalam gitu. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, setelah kejadian wild type, yaitu eskalasi tipe Wuhan, maka setiap kali ada peningkatan biasanya ada identifikasi dari varian baru, sehingga kemudian orang menyimpulkan, walaupun ini tidak selalu bisa dibuktikan karena kan kita memeriksa varian itu, genome sequencing-nya tidak diperiksa pada seluruh pasien, tetapi hanya diambil sampelnya saja. Nah,
kita lihat bahwa ketika ditemukan beta itu terjadi eskalasi baru, ketika ditemukan delta eskalasi baru, dan ketika ditemukan omikron ini terjadi eskalasi yang tajam. Memang belum setinggi karena baru, belum setinggi dari kasus yang sebelumnya, tapi ada yang terjadi, sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa tampaknya sebetulnya ketika sudah kita terkena infeksi itu sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan kekebalan, tetapi ketika kita mendapatkan varian baru, kekebalan kita menjadi agak tumpul sehingga otomatis bisa terjadi eskalasi infeksi yang baru. Dan di Afrika Selatan itu tiap 2-3 bulan naik lagi, jadi kita masih terus terang harus hati-hati apakah Indonesia setelah 3 bulan ini kita akan berhadapan dengan musiman yang baru, tapi kita berharap tidak. Nah, kalau kita lihat pola di Eropa, maka tadi ada di judul di awal disebut sebagai istilah European Fresh Wave. Memang betul harus diakui, Jerman yang selama ini terkenal bisa mengendalikan, ini sekarang sedang masa eskalasi. Inggris masih terus terjadi tinggi eskalasi, Prancis pun sedang terjadi eskalasi naik yang baru kasusnya. Sehingga demikian, memang kita harus akui bahwa tampaknya di tempat mereka yang kondisi ketat pun mereka tampaknya beberapa kalau timbul pola baru, keadaan baru, termasuk varian baru itu menimbulkan masalah. Sisi yang lain kalau kita coba lihat dari ini, ya. Kalau kita lihat dari pola kita bandingkan, SARS 2002 sampai 2003 itu mulai dari China di Hong Kong, kasusnya 8 ribuan saja, dengan kematian sekitar 10%. MERS-CoV kasusnya lebih sedikit, sampai sekarang hanya 2.500-an, nggak sampai 3.000, masih bertambah sih, sesekali masih ada, tapi tidak sampai 3.000 pasien, kematiannya 30%. Sementara di SARS-CoV-2 ini kasusnya itu 261 juta, bukan ribuan lagi. 261 juta, kematiannya tidak sampai 2%. Ya, kita rata-rata kan 2% lah, tapi sekitar angka terakhir dari dunia sekarang adalah 1,9%. Jadi kesannya adalah the more contagious itu sebetulnya lebih less mortal. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini satu berita yang cukup bagus yang kita masih bisa berharap bahwa kita bisa tangani dengan baik. Hanya karena jumlahnya gede, ya jumlah kematian totalnya besar juga. Nah, ya kenapa menjadi ramai kepada pola yang di Afrika Selatan dan ada Omikron ini? Gara-garanya adalah B11529 atau Omikron itu, O kecil ya, kalau Omega itu O besar, Omikron itu O kecil, itu ternyata dalam waktu hanya 2 minggu, jumlah kasusnya sudah setara dengan Delta yang mencapai dalam waktu 3 bulan. Dengan demikian, maka orang membayangkan bagaimana 3 bulan hanya dalam waktu 2 minggu saja kasusnya seperti ini. Itu yang kemudian menjadi orang khawatir. Itu poin pertama, kekhawatiran. Nah, kalau kita lihat polanya, 9 November itu laporan pertama kali orang yang masuk dari Botswana ke Afrika Selatan, di swab, keluar di genome sequencing, keluarlah ternyata varian baru, B11529. 16 November dilihat dari eskalasi kasusnya sudah 5 kali lebih tinggi daripada yang di Delta, sehingga 24 November mereka melaporkan ke WHO, tapi ternyata kemudian tanggal 26 November itu WHO langsung menyebutnya sebagai varian on concern. Nah, ini yang kemudian kita perlu teliti juga, sebegitu cepat dinyatakan varian on concern, apakah iya begitu gitu ya. Ya, memang kenyataannya bahwa 25 November kasusnya sudah 1.200, pada 26 November hari yang sama penyebutan dari WHO itu, di Eropa sudah muncul kasus di beberapa negara. Yang pertama mereka muncul di Belgia, kemudian sekarang kita sudah dengar di Belanda, Prancis, Jerman, Portugal, bahkan terakhir Hong Kong dan Australia yang paling dekat dengan kita. Nah, sekarang datanya seperti apa? Yang jelas WHO memulai memutuskan itu berdasarkan perakiraan dari rapat dari Technical Advisory atas virus evolution. Mereka sudah punya data bahwa mempunyai beberapa mutasi yang potensial bisa bermasalah. Jadi baru pada level molekuler, di mana mutasi itu bisa meningkatkan penularan, meningkatkan keparahan penyakit, dan menurunkan efektivitas vaksinasi atau terapi, terutama yang berbasis antibodi. Jadi 3 poin itu yang selalu menjadi pegangan apakah ini akan menjadi varian yang berbahaya atau tidak. Nah, jelas penularannya tadi datanya lebih cepat, ya. Dari itu yang kemudian tampaknya mereka segera untuk menetapkan ini sebagai varian of concern. Saya ingin mundur sedikit kepada proses mutasi. Saya pikir sejauh sekalian banyak sudah memahami, tapi saya akan coba mengingatkan untuk kenapa kemudian orang mengambil kesimpulan begitu banyaknya
resiko dari Omikron ini. Kita tahu bahwa kalau virus menginfeksi sel manusia, maka terjadi penyalinan sel virus itu oleh sel manusia lewat DNA-nya, sehingga RNA virus makin banyak. Dan kalau dia infeksius, proses infeksi sangat banyak, maka bisa terjadi kopi yang begitu banyak dari RNA virus. Nah, ini bisa terjadi salah salin. Nah, runutan basa nukleat itu akan bisa yang membentuk asam amino yang menjadi protein itu bisa salah copy. Nah, kalau terjadi perubahan basa nukleat di RNA ini bisa mengubah asam amino, walaupun kadang-kadang tidak atau seringkali tidak. Terus terang hanya sekitar 3% dari perubahan basa nukleat di satu RNA itu akan mengubah asam amino, ya, sekitar 3%. Sisanya mungkin malah justru menghilangkan asam aminonya atau bahkan menghilangkan virusnya itu sendiri karena menjadi tidak hidup. Kemudian manusia memberi nama, kalau asam amino ke-614 berubah, contohnya berubah dari aspartat menjadi glisin, itu dikasih nama dengan D, aspartat 6114G. Jadi glisinnya yang sisa. Jadi dengan demikian kadang-kadang ditulis juga menjadi G614G. Jadi G614G itu sama dengan D614G. Artinya asam amino glisin yang ada sekarang padahal aslinya itu adalah aspartat. Kadang-kadang juga ditulis terbalik dengan 614G. Nah, kadang-kadang juga disebut sebagai lokasi strukturnya. Kalau di spike maka S614G itu maksudnya asam amino 614 di spike itu berubah menjadi glisin. Nah, pada satu varian SARS-CoV itu bisa terjadi satu asam amino berubah, tapi bisa juga banyak asam amino. Perubahan asam amino itu bisa mengubah sifat, bisa juga tidak. Ya, jadi kalau terjadi perubahan pada satu varian B, misalkan berubah satu asam aminonya, dia menjadi B1. Kalau berubah yang kedua itu menjadi B2. Tapi kalau B1 kemudian berubah lagi itu menjadi B11. Dengan kita bisa katakan bahwa B11 pasti lebih dari satu asam amino yang berubah dibanding dengan Wuhan type. Nah, penamaan ini akan menjadi panjang. Hanya memang kemudian sistem penamaan ini yang panggoal lineage ini mengizinkan hanya 3 panjangnya. 1, 1, 2, 8. Kalau ada lagi 1 di belakangnya diubah menjadi P. P1, P2, dan ada C, R, dan seterusnya. Nah, sebagian varian ini ternyata tidak mengubah sifat dari virus, hanya varian yang berubah sifat penting saja karena jumlahnya nggak banyak, kemudian diberi nama oleh WHO. Contohnya satu varian yang mengalami perubahan banyak mutasi dan kemudian mutasi yang pentingnya terjadi, yaitu pada spike 484 menjadi K dan 452 menjadi R. Kita tahu bahwa 452R itu berpotensi untuk tidak kena imunoglobulin, nggak dikenali oleh imunoglobulin G, baik manusia maupun rekombinan, akibatnya dianggap berpotensi untuk lebih menginfeksi, walaupun host itu sudah punya imunoglobulin, yaitu host vaksin, sudah divaksin atau sudah pernah kena. Nah, inilah yang kemudian dikasih nama alpha. Sementara varian yang di spike-nya berubah menjadi L18F, yaitu B1351, kemudian disebut sebagai beta. Sementara B115, B113, B111 itu tidak dikasih nama. Kenapa? Karena nggak penting. Itu yang kemudian membuat kita memahami kenapa penamaan itu kemudian berkaitan dengan asam aminonya. Nah, kita tahu bahwa saat ini diketahui manusia bahwa kalau mutasinya pada asam amino kelompok tertentu, jadi bukan hanya satu tapi mengelompok, misalkan adanya A411S, L452R, T478K, itu kalau mengelompok pada satu varian, itu akan lebih berbahaya. Yang paling sekarang menjadi ramai itu adalah varian yang kemudian punya 4. Ini pada varian Delta kemarin, N501Y, kemudian dia punya K417N, dia punya P384L, ini paling dicurigai untuk menjadi resisten vaksin, terutama vaksin RNA dan antigenic viral vector. Nanti mungkin Prof bisa menjelaskan lebih jauh. Nah, kenapa dari B? Saya sedikit menyinggung bahwa yang kalau A itu adalah yang ditemukan di hewan, maka kita sebut B untuk manusia. Nah, akibatnya dinamakan tadi ya, kalau alfa itu B117, kalau beta itu B1351, kemudian juga 3511, 3512, dan kemudian terakhir setelah sekian banyak nama dipakai dari huruf Yunani, terakhir Omikron B11529. Harusnya habis mu kan new, habis new kemudian C, tapi tidak digunakan. Kita sama-sama sudah pernah dengar, kebutuhan WHO tidak menggunakan new karena dikhawatirkan sama dengan istilah new bahasa Inggris. C nggak berani dipakai karena itu presidennya China, takut disangka nuduh China lagi gitu kan. Jadi kita pilih menggunakan Omicron B11589. Terus bagaimana dengan Omicron itu? Nah, dia disebut sebagai variant of concern. Kita tahu variant of concern sekarang itu hanya 5.
B117, 1351, 1427, P1 dan 11529 yang terakhir ini. Dia disebut varian of concern itu harusnya adalah kalau terbukti menular lebih berat sakitnya. Pada kasus kita sebenarnya Omikron itu terbukti lebih menular, tetapi berat sakitnya itu sampai sekarang belum terbukti. Banyak laporan bahwa begitu banyak pasien di Afrika Selatan itu adalah pasien-pasien yang kemudian home isolasi dan tidak perlu dirawat. Artinya tidak tinggi-tinggi amat severity-nya. Kemudian penularan netralisasi antibodi yang terbentuk oleh vaksin ini nanti Prof bisa menjelaskan, Prof Samsu, pada Omikron ini kelihatannya masih dalam penelitian. Dengan demikian dia juga dicurigai dengan variannya itu terbukti menurunkan efektivitas obat atau vaksin atau juga tes diagnostik. Nah ini tadi adalah yang 5 varian of concern yang sudah ditetapkan walaupun pada Omikron masih banyak harus dipahami. Nah kita lihat bahwa Alpha, Delta itu hanya punya 2 atau sebetulnya ada 4 varian asam amino yang kemudian berbahaya, yang menimbulkan bahaya. Tapi pada Omikron itu diketahui terjadi 45-52 perubahan asam amino itu seluruh tubuhnya, tapi yang di spike-nya yang dianggap berbahaya itu 25-32. Kita bisa bayangkan, yang lain yang bahayanya paling dianggap 4, paling ada 2 yang dianggap bahaya. Nah, orang menjadi teman-teman atau sejawat di bagian molekuler biologi itu begitu terperangah karena ternyata dia punya 30-an varian asam amino yang berbahaya. Ini yang jadi kemudian rame diperbincangkan. Nah, ini kemudian beberapa mutasi asam aminonya itu selama ini diketahui sebagai potensial melakukan imun escape. Jadi kalau dikasih antibodi belum tentu akan terkena. Demikian pula terdapat pula kehilangan gen yang menghasilkan protein pada asam amino pada 69 dan 70, pada asam amino 69 dan 70. Jadi asam amino 69 dan 70-nya hilang. Ini ibaratnya seperti orang yang penjahat yang dikenali oleh polisi dengan gambar yang ada kumisnya. Nah, ketika dia nggak ada kumisnya, orang jadi takut. Jangan-jangan polisi nggak bisa mengidentifikasi dia lagi. Itu kira-kira. Nah, kalau saya coba kumpulkan, saya tidak berhasil mengumpulkan terus terang 32 data yang ada, tapi sekitar 16-an saya bisa kumpulkan. Jadi ada laporan, itu ada DLC 69 dan 70 tadi saya sampaikan. Itu sebenarnya terjadi juga pada alfa dan eta. Jadi memang dikhawatirkan diagnostik bisa nggak membaca, tapi ternyata alfa dan delta juga masih bisa, tes PCR masih bisa sebagian membaca, antibodi juga masih bisa bekerja pada alfa. Kemudian ada 3 mutasi asam amino pada spike EPE pada 214 ya, jadi di 655 itu menjadi Y, 679 menjadi K, 681 menjadi H. Ini terbukti pada virus yang maksudnya dari varian lain itu memudahkan menular. Jadi kita bisa membayangkan properti ini pada Omikron mungkin akan menyebabkan menular. Selain itu di Omikron juga punya Q698R, terus juga punya 501Y. Tadi saya sampaikan 501Y biasanya menjadi penanda kita terhadap virulensi karena dia meningkatkan binding kepada sel manusia. Yang lain pada ORF-nya itu juga terdapat 3 mutasi paling tidak, yang disebut juga delasi dari NSP6 dan 10. Ini diperkirakan justru virusnya itu bisa melemahkan imunitas innate. Nah, kita bisa membayangkan, dikhawatirkan ini menjadi sumber tempat infeksi sekunder karena innate immunity justru menurun dengan ini. Belum lagi didapatkan R203K dan G204R. Ini di varian terdahulu berkaitan dengan ekspresi subgenomik RNA-nya. Jadi potensial virusnya akan lebih bermultiplikasi. Nah, bagaimana data saat ini untuk penularan? Memang kita dapatkan peningkatan pasien yang positif di Omikron di Afrika Selatan yang lebih cepat dari Delta, tapi belum bisa dipastikan apakah ini sebetulnya lebih menular, ataukah sebetulnya karena dia dari komunitas yang lebih padat, karena dari provinsi yang lebih padat, apakah itu terjadi ataukah tidak. Yang memang lebih menarik bahwa mereka di sana memang canggih, mereka melakukan pemeriksaan rutin dari sampel sungai yang keluar dari kota, setiap kota, untuk mencek RNA virusnya. PCR virusnya diambil dari situ. Nah, biasanya ketika terjadi peningkatan PCR virus dari cairan dari sungai, maka terjadi pula eskalasi jumlah kasusnya. Tetapi pada kali ini eskalasi jumlah kasus, tapi pada sisi yang lain, waktu sebelum terjadi eskalasi jumlah kasus sudah didapatkan eskalasi PCR dari cairan sungai. Dengan demikian, ini ada kecurigaan bahwa sebetulnya
kasus Omikron itu lebih banyak daripada yang diduga. Ini yang kemudian menyebabkan Afrika Selatan menjadi lebih parah, lebih panik. Untuk keparahan bagaimana? Belum bisa dipastikan dia lebih berat, apalagi dibanding Delta. Peningkatan perawatan memang lebih banyak di Afrika Selatan, tapi belum tentu kan lebih berat karena persentasenya mungkin karena jumlah total lebih berat. Infeksi saat ini di Omikron memang diakui lebih banyak di populasi muda. Kita selama dia tahu bahwa COVID itu banyak di usia lanjut biasanya. Nah ini yang kemudian orang menjadi lebih takut. Apakah ini penunjuk keparahan? Kita belum tahu. Untuk efektif vaksin mungkin nanti akan dibahas oleh Prof. Samsu, tapi memang prosesnya masih dalam penelitian. Untuk diagnostik, beberapa PCR masih dilaporkan terbukti efektif. Karena itu saya sarankan buat sejawat sekalian mengkonfirmasi kepada produsennya di rumah sakit masing-masing. Itu kira-kira ini sudah cocok belum membaca dari RNA yang tidak mutasi dari Omikron. So kalau yang mutasi bisa jadi tidak terbaca. Tapi laporan di Afrika Selatan menunjukkan corticosteroid dan interleukin 6 reseptor blocker tocilizumab itu masih efektif. Jadi tampaknya pengobatan tidak banyak berubah. Kemungkinan reinfeksi gimana? Masih ada bukti awal menunjukkan kemungkinan mengenai infeksi walaupun sudah pernah kena sebelumnya sudah divaksin. Itu data awal tapi belum confirm betul. Seperti saya sampaikan tadi, walaupun polanya sudah turun berarti herd immunity sudah mulai tercapai, tapi masih bisa naik lagi karena varian baru yang kemudian tidak terbaca oleh kekebalan. Jadi bagaimana perhatian kita saat ini? Tentu dari sisi diagnosis kita mesti harus mencek kemampuan PCR kita dan kultur virus kita untuk masih bisa mendeteksi Omikron atau tidak. Yang lebih berhati-hati adalah tes antigen sebab potensial untuk tes antigen paling mungkin untuk negatif atau palsunya. Kemudian saat ini masih dianggap risikonya sangat tinggi, Omikron itu jadi harus hati-hati, potensial imun escape dan penularan meningkat dari pola epidemiologi, tetapi apakah studi untuk memastikan severity-nya masih berjalan. Jadi kalau menurut saya langkah prioritasnya ini di WHO sudah ada, jadi lakukan early warning system kepada negara kita, pemantauan harus lebih ketat, pemerintah mesti didorong untuk menerapkan pendekatan berbasis resiko. Jadi kalau bisa border itu harus berani kita batasi, kita tutup untuk resiko. Terus pendekatan kepada penjelasan kepada masyarakat, sistem kesehatan kita siapkan lagi untuk kemungkinan kebutuhan bed yang banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sefa atas paparannya yang sangat komprehensif dan saya kira ini memberikan banyak insight bagi kita semua terkait dengan varian baru. Jadi tadi saya meng-highlight beberapa statement penting dari Dr. Sefa bahwa mutasi ternyata tidak selalu menjadi sesuatu hal yang akan selalu berbahaya. Bisa saja mutasi itu malah akan menimbulkan sesuatu yang lebih baik begitu, bisa seperti itu. Dan kemudian tadi yang saya juga sangat tertarik lagi dari statement Dr. Sefa adalah the easier dari varian ini untuk menginfeksi, ternyata the less mortal kemampuannya untuk menimbulkan kematian. Jadi saya kira ini poin penting nih dari Dr. Sefa. Bagi para sejawat yang sudah memiliki pertanyaan, mungkin dapat segera disampaikan melalui Q&A. Nanti kita akan diskusikan setelah kita mendengarkan paparan selanjutnya dari guru kita, Profesor Dr. Samsurijal Jauzi, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi Vinasim FACP, yang akan membawakan topik terkait dengan vaksin COVID-19, efficacy, effectiveness, and the new variants. Dan saya kira untuk beliau, kita semua sudah sangat mengenal dengan baik sekali. Beliau guru kita dan saat ini Prof. Samsu masih menjabat sebagai Ketua Satgas Imunisasi Dewasa di PB PAPDI. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Prof. Samsu untuk dapat menyampaikan materinya. Saya persilahkan, Prof. Terima kasih, Dr. Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh screen slide saya. Jadi saya sebenarnya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sefa dengan penekanan pada beberapa hal. Jadi barangkali kita juga bahas mengenai indikasi, karena banyak perluasan indikasi. Tadi varian baru sudah banyak dibahas. Lalu kita akan lihat apakah varian-varian baru, termasuk Omikron ini, menurunkan efektivitas atau tidak. Ya, slide berikut.
Ya, jadi pertama mengenai platform vaksin, tetapi yang saya ingin bahas adalah bahwa semua platform vaksin itu akan menghasilkan neutralizing antibody yang ada yang sama. Mungkin inactivated vaksin misalnya banyak sekali antibody yang terbentuk, tetapi dia tetap mempunyai sesuatu yang sama dengan messenger RNA atau dengan vektor based vaksin. Kemudian kita tadi sudah bahas mengenai varian baru sampai Omicron. Kemudian kita lihat varian baru ini apa saja implikasi klinisnya. Kemudian indikasi vaksin COVID-19 yang terakhir ini kan pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian booster, dan nanti kita sedikit bahas meskipun obat antiviral molnupiravir ini baru saja izin emergensinya keluar di Inggris, baru aja beberapa minggu yang lalu, tapi perlu juga kita ketahui. Ya, slide berikut. Jadi ini kalau lengkap ya. Jadi kita tahu bahwa pada permukaan virus itu banyak sekali antigen. Yang kita kenal banyak adalah spike, dan juga sebenarnya nukleokapsid itu berperan pada diagnostik, tapi spike ini yang banyak kita bahas. Dan hampir semua platform vaksin itu nanti ada antibody neutralizing terhadap spike glycoprotein. Ya, slide berikut. Ya, slide berikut. Nah, ini yang secara umum respon imun terhadap virus termasuk antigen dari virus SARS-CoV-2 ini itu akan menghasilkan yang kita sebut viral peptida. Jadi kalau ini SARS-CoV-2 adalah viral peptida SARS-CoV-2 yang akan dikenal oleh T-cell helper. Dan selanjutnya akan terbentuk antibodi dan imunitas seluler. Ada inactivated. Ini antigen yang dipresentasikan banyak sekali, tetapi salah satunya adalah juga tetap coronavirus peptida. Jadi di samping ini ada puluhan, mungkin ratusan antibodi lagi yang terbentuk. Sehingga ada pemikiran mutasi-mutasi, termasuk yang mutasi banyak tadi yang sampai 30 lebih pada Omicron ini, jangan-jangan inactivated ini punya kelebihan karena dia punya berbagai antibodi yang terbentuk, sedangkan messenger RNA lebih terarah antibodinya. Ya, meskipun messenger RNA lebih kuat terbentuk antibodinya, inactivated lebih lemah, tetapi spektrum dari pembentukan antibodinya jauh lebih banyak. Slide berikut. Ini yang viral vector AstraZeneca juga tetap sebenarnya adalah coronavirus spike protein. Slide berikut. Nucleoside, baik itu RNA virus maupun DNA virus, baik yang terbentuk tetap adalah coronavirus spike protein. Barangkali ada baiknya kita tahu juga tentang DNA vaksin, karena ini sedang mau uji klinik di Indonesia, buatan Korea. Bedanya adalah vaksin ini hanya di luar nukleus, sedangkan yang DNA harus masuk ke inti sel. Karena itu dia harus dimasukkan dengan suatu alat tertentu, semacam penembakan begitu, karena kalau disuntikan secara biasa dia nggak bisa masuk ke inti sel. Jadi ini nantinya dalam pelaksanaan pemberian vaksinnya memerlukan satu alat khusus. Nah, ini salah satu keunggulannya adalah ini bisa lebih cepat dirubah. Sehingga kalau kita memerlukan antibodi yang khusus terhadap antigen yang khusus,
maka ini lebih mudah dirubah, dimodifikasi dibandingkan dengan seluruh virus SARS-CoV-2 pada inactivated. Slide berikut. Nah, ini hanya mengingatkan saja, yang berfungsi itu bukan hanya bisa, karena itu jangan hanya berlandaskan pada antibodi. Kita juga harus memahami bahwa T-cell imunitas seluler itu amat penting. Bahkan beberapa publikasi menunjukkan bahwa antibodi mungkin katakanlah messenger RNA itu 8 bulan ya sudah turun, tapi memori T-cell-nya bisa bertahan bertahun-tahun. Slide berikut. Nah, ini varian-varian tadi sudah kita ulang sedikit. Slide berikut. Jadi seperti dikatakan Dr. Seva, ini adalah usaha virus untuk tetap eksis. Karena itu dia mencoba berubah. Dan berubah itu bisa ke arah yang menguntungkan buat virus. Artinya dia lebih cepat menular, dia lebih memberatkan, sehingga lebih banyak orang lagi yang bisa ditulari, tapi juga bisa merugikan buat virus. Dia menjadi lebih lemah. Yang kita bahas biasanya adalah yang menguntungkan untuk virus karena berbahaya bagi manusia. Slide berikut. Nah, sekarang slide berikut. Jadi tadi sudah ditunjukkan bahwa varian-varian itu kita kelompokkan dalam 3 yang baru merupakan monitoring atau diawasi saja, kita sebut variant of alert. Tapi kalau dia memang secara jelas salah satu public health atau diagnostik atau terapi mempunyai pengaruh, dia naik ke sini. Dan yang paling perlu kita perhatikan adalah variant of concern. Nah, sejarahnya Omicron ini tadi sudah diperlihatkan dari Botswana, orang Botswana datang ke Afrika Selatan, dideteksi oleh laboratorium Afrika Selatan sebagai varian baru. Mula-mula tentu di sini dulu varian of alert. Tapi ternyata begitu cepatnya, hanya dalam beberapa minggu dia sudah naik ke varian of concern. Teman-teman barangkali perlu juga sedikit mengingat kembali bahwa untuk mendapatkan varian ini, kita tidak bisa hanya dengan pemeriksaan PCR swab untuk diagnostik seperti biasa. Karena PCR swab itu sequencing DNA-nya pendek banget. Untuk bisa mendapatkan varian, kita harus lakukan namanya whole genome sequencing, WGS. Dan itu harus panjang. Berapa biayanya? Kalau untuk swab PCR, sekarang kan sudah 300.000 ya. Tapi untuk whole genome sequencing, pemeriksaannya itu adalah 7 juta rupiah. Kita ngerjakan di Ekman, 7 juta rupiah. Jadi bayangkan, banyak termasuk Indonesia itu sehari paling banyak periksa 50 sampai 100 whole genome sequencing. Padahal yang kita periksa untuk swab PCR itu mencapai 250.000 satu hari. Nah, karena itulah para saintis di Afrika Selatan mengeluh, kami yang menemukan, kami yang banyak memeriksa whole genome sequencing, malah mendapat hukuman tidak boleh orang-orang dari Afrika Selatan pergi ke mana-mana. Ya, ini tentu adalah suatu tindakan kehati-hatian, ya. Karena kita seperti dikatakan Dr. Seva tadi, belum tahu benar apakah Omicron ini memang lebih berbahaya dari yang lain. Tapi yang jelas kelihatannya kecepatan penularannya lebih cepat dari yang lain. Slide berikut. Jadi inilah tadi kita sebut FOC kalau ada pengaruh epidemiologi, baik dari segi kecepatan penularan atau perjalanan penyakit menjadi lebih berat, bahkan menimbulkan lebih banyak kematian, atau diagnostik. Diagnostiknya tidak, PCR sekarang kita tidak terdeteksi,
atau vaksin kita menjadi berkurang efektivitasnya, atau antiviral kita, nah kita lihat nanti molnupiravir atau remdesivir apakah menurun efektivitasnya. Slide berikut. Jadi mengenai penamaan, jadi kalau dulu mahasiswa kedokteran itu harus belajar bahasa Latin. Untunglah zaman-zaman saya itu sudah dihapuskan, jadi nggak perlu menghafal ini lagi. Jadi inilah huruf alfabetnya, dan sekarang sampai di O, jadi Omikron, memang Si dan Nu ini tidak dilengkapi, tidak dipakai. Terakhir kita Mu, lalu langsung O, Omikron. Slide berikut. Ya, ini sudah ditambah dengan Omikron tadi. Slide berikut. Nah, ini yang paling penting adalah apa implikasi, terutama implikasi klinis dan publikasi. Slide berikut. Nah, ada 6 implikasi. Yang pertama yang akan dilihat adalah kecepatan penularan, kemudahan penularan. Kedua adalah beratnya penyakit. Ketiga adalah kemungkinan timbulnya infeksi ulang karena antigennya itu bisa tidak dikenal oleh antibodi yang sudah terbentuk. Jadi sudah terbentuk antibodi terhadap katakanlah delta gitu, nanti deltanya sudah terbentuk, ini datang Omikron, mungkin saja ini belum ada laporannya, dia tidak bisa mendeteksi sehingga terjadi lagi infeksi dengan Omikron atau penurunan dari efektivitas vaksin, atau yang kita juga amat khawatirkan adalah kegagalan diagnostik atau penurunan hasil. Yang sampai saat sekarang ini baru 4 ini yang didapatkan, yang 2 ini belum, mudah-mudahan tidak. Slide berikut. Jadi ini contoh yang khusus untuk penularan. Jadi kita mulai dengan Wuhan. Wuhan ini kita sebut wild type, jadi yang aslinya. Kemudian mengalami mutasi, ada yang jadi alfa, beta, gamma, delta, seterusnya sampai ke Omikron. Nah, yang untuk penularan ini yang diketahui dari penelitian adalah alfa itu penularannya memang menjadi lebih tinggi. Beta ini masih pro dan kontra. Ada yang mengatakan 1,5 kali lebih cepat, ada yang mengatakan tidak. Begitu juga dengan gamma. Jadi masih ada beberapa hal yang masih diperdebatkan. Slide berikut. Mengenai severity. Nah, severity ini yang masih banyak tanda tanya. Ada yang mengatakan tadinya delta itu lebih banyak yang masuk rumah sakit, tapi ada yang mengatakan juga tidak. Tapi ini masih possible. Jadi belum bisa kita katakan bahwa mutasi alfa, beta, gamma maupun delta ini derajatnya lebih berat. Slide berikut. Nah, possible immune escape kayaknya kalau terhadap convalescent plasma tidak meningkat reinfeksinya, sedangkan yang lain tidak ada data. Jadi juga belum bisa disimpulkan. Slide berikut. Mengenai efikasi. Nah, ini mulai kelihatan bahwa memang ada penurunan efektivitas. Jadi kalau untuk Moderna dan Pfizer yang messenger RNA, itu kalau untuk alfa, kalau baru 1 kali suntik efektifnya 51%, tapi kalau sudah 2 kali masih tinggi, di atas 90%. Sedangkan untuk beta 76%, gamma belum ada. Untuk delta kalau 1 kali rendah sekali, tapi kalau 2 kali suntik masih lumayan, 88%. Kita tahu kalau pada yang wild type pada Wuhan ini 98%, 95%. Jadi ada penurunan, tetapi 2 kali suntik itu masih melindungi. Sedangkan untuk pencegahan beratnya penyakit, semuanya masih bagus. Baik terhadap alfa, beta maupun delta.
Bagaimana dengan AstraZeneca? Untuk yang 2 kali juga masih agak rendah, 73% dibandingkan dengan messenger RNA. Kemudian untuk Delta juga rendah untuk yang kedua kali. Kemudian untuk Johnson & Johnson datanya terbatas, masih 57%, ini tentu rendah dibandingkan dengan 90% dari messenger RNA. Tapi untuk beratnya penyakit, Janssen masih bagus. Kemudian Sinovac. Sinovac dalam 2 kali suntikan masih bagus, 62%. Slide berikut. Terhadap simptomatik juga pada umumnya masih bagus. Slide berikut. Sehingga mutasi yang ada, yang kita belum punya data banyak adalah Omicron, memang menurunkan beberapa vaksin, AstraZeneca, kemudian juga tadi Johnson & Johnson, tetapi bukan berarti tidak efisien. Ini banyak salah pengertian di masyarakat, seolah-olah tidak mempan lagi. Masih tetap dalam penularan memang kurang efektif, tetapi dalam mencegah beratnya penyakit dan kematian masih cukup bagus. Slide berikut. Nah, apakah akan ada gelombang ketiga? Sini tiap orang bisa mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Yang menjadi pertimbangan adalah berapa besar cakupan kita. Kita termasuk 6 negara dengan angka cakupan yang tinggi di dunia. Mengenai kasus baru, kita masih bersyukur bahwa varian-varian baru tidak terlalu banyak masuk ke kita, tapi jangan lupa kita juga punya varian asli Indonesia yang sudah dilaporkan ke WHO, tapi kelihatannya masih varian of alert, jadi masih belum dianggap mempunyai dampak epidemiologi dan klinis. Kemudian kita tahu sebagian besar kita pakai Sinovac, bahwa dalam 6 bulan antibodi akan turun. Karena itu prokes harus tetap ketat, perjalanan internasional harus diawasi. Slide berikut. Ini mengenai indikasi. Kita akan mulai dengan 18 sampai 59 tahun. Setelah 1 juta lebih aman, sebenarnya yang paling memerlukan adalah usia lanjut, di atas 60 tahun ke atas. Kita berani berikan, dan ini buat teman-teman PABD, saya minta tolong sekali, angka cakupan kita untuk usia 60 tahun dan 60 tahun ke atas masih rendah sekali. Jadi tolong, salah satu cara saya lihat di satu rumah sakit swasta adalah semua pasien, utama sekali yang di atas usia 60, entah dia berobat diabetes, entah hipertensi, entah jantung koroner, apapun penyakitnya, dokternya menanyakan, sudah vaksin COVID belum, Pak atau Ibu? Kalau dia belum, bilang belum, segera buat surat untuk boleh divaksin, sehingga dia bisa vaksin di mana saja. Dengan demikian, di satu rumah sakit swasta itu bisa 100 sampai 200 orang usia lanjut itu mendapat surat untuk segera divaksin. Kemudian kita tahu kita sudah mulai pada ibu hamil. Ibu hamil kita berikan pada kehamilan 13 minggu sampai dengan 33 minggu. Sebenarnya tidak ada penelitian yang mengatakan di bawah 13 minggu itu ada bahayanya, atau di atas 33 minggu itu tidak baik. Ini hanya karena kita baru mulai. Kita tahu di bawah 13 minggu itu kejadian gangguan pertumbuhan janin sering terjadi, sehingga kita takut adanya itu dihubung-hubungkan dengan vaksin, dan setelah 33 minggu bisa terjadi berbagai keadaan pada kehamilan, nanti dibilang efek samping dari vaksin. Jadi pada tahap-tahap permulaan kita mulai 13 sampai 33. Kemudian anak-anak sekolah sudah mulai masuk, sebagian
Karena itu Ikatan Dokter Anak mendesak supaya anak-anak divaksin dan sudah dilakukan pada usia 12 sampai 17 tahun. Nah, sebenarnya Badan POM, ITAGI, Kemenkes sudah sepakat bahwa vaksin Sinovac itu bisa dipakai pada usia 6 sampai 11 tahun dengan dosis yang sama pada orang dewasa. Tetapi kita belum melaksanakan, kita akan pertinggi dulu usia 60 tahun ke atas, lansia. Mudah-mudahan lansia ini 1 bulan ini bisa kita perbanyak, sehingga awal tahun depan anak-anak usia 6 sampai 11 tahun sudah bisa dimulai. Slide berikut. Mengenai kontraindikasi, sekarang ingat-ingat saja. Kontraindikasi hanya satu, yaitu alergi berat, terutama anafilaksis, terhadap vaksin dan komponen vaksin. Bagaimana kita tahu? Misalnya ada orang disuntik Moderna, shock anafilaktik. Tidak boleh suntikan kedua. Suntikan kedua adalah kontraindikasi. Harus diganti dengan platform lain. Nah, yang lain-lainnya, entah dia penyakit jantung koroner, entah dia imun defisiensi, entah dia autoimun, entah dia diabetes mellitus, kita bisa berikan dalam keadaan yang klinis baik dan dengan hati-hati. Slide berikut. Nah, booster untuk masyarakat, sebenarnya yang perlu di booster itu bukan hanya nakes. Yang perlu di booster itu adalah usia lanjut, nakes, dan orang-orang yang mempunyai komorbid. Tapi karena Juni-Juli kemarin kasus baru kita meningkat tinggi sekali, dan ternyata juga nakes banyak yang terinfeksi, meskipun sudah disuntik, mungkin sudah menurun antibodinya, maka perhimpunan profesi termasuk kita PABDI mendesak ke pemerintah supaya nakes diberi booster terlebih dahulu. Dan ini sudah dilaksanakan, sudah 103%, artinya dari target 1,3 juta itu lebih dari 1,3 karena banyak nakes-nakes baru. Nah, sedangkan untuk masyarakat yang di luar itu akan dipertimbangkan dan kelihatannya, karena Amerika sudah dan beberapa negara lain juga sudah, kita akan melakukan booster mungkin pada 2022. Persoalannya apakah akan dibayar seluruhnya oleh pemerintah ataukah sebagian akan bayar sendiri. Jadi teman-teman sekalian, Indonesia ini sedang mendapat karunia yang besar dari Allah Subhanahu. Coba kita lihat. Kita dalam keadaan kasus baru COVID yang rendah, kurang dari 500 orang. Dari tadinya 50.000, 40.000. Kedua, harga kelapa sawit kita meningkat tajam. Batu bara kita meningkat tajam. Orang berebut mau beli nikel kita untuk mobil listrik. Jadi seharusnya nih kita sedang mendapat banyak sekali karunia. Kita perlu bersyukur. Mudah-mudahan ekonomi kita bisa cepat pulih karena itu. Dan karena itulah pemerintah kelihatan amat hati-hati sekali. Jangan sampai COVID-19 ini pada waktu Natal dan Tahun Baru meningkat kembali seperti bulan Juni dan bulan Juli. Slide berikut. Nah, kita tahu dan bahkan sudah memakai remdesivir. Remdesivir sebenarnya uji kliniknya menunjukkan manfaat yang penting adalah cuma menurunkan masa rawat di rumah sakit. Jadi untuk angka kematian tidak banyak berbeda. Karena itulah sekarang sebenarnya WHO tidak terlalu menganjurkan lagi penggunaan remdesivir. Nah, November ini molnupiravir dapat izin di Inggris untuk pemakaian EUA. Dan saya rasa akan banyak negara lain, Amerika juga sedang diregistrasikan, sehingga kita perlu tahu sedikit molnupiravir. Jadi molnupiravir ini sebenarnya adalah obat influenza yang diuji cobakan untuk SARS-CoV-2. Dia ternyata
in vitro bagus, bisa menghambat pertumbuhan SARS-CoV-2, dan pada klinik itu menurunkan derajat penyakit berat 50% dan menurunkan angka kematian 50%. Itu sesuatu yang saya rasa amat kita syukuri. Dan yang hebatnya adalah molnupiravir ini berbentuk tablet, diminum sehari 2 kali 2, sehingga bisa dipakai untuk perawatan. Hanya saja kita harus cepat memulainya, karena harus dimulai pada waktu ada gejala atau pada waktu terinfeksi sedini mungkin. Kalau bisa jangan lewat dari 5 hari gejala. Kalau dipakai lebih dari 5 hari, katakanlah 7 hari pasca gejala pertama, itu efektivitasnya sudah menurun. Nah, berapa harga molnupiravir ini? Harga untuk dia dipakai selama 5 hari, 2 kali 2, jadi 5 kali 4, sekitar 20 kapsul. Itu kalau di luar negeri patennya adalah $700. Jadi kira-kira 10 juta rupiah satu kilo. Nah, tetapi MSD yang punya obat ini akan memberikan lisensi ke India sehingga bisa dibuat obat generiknya, dan beberapa perusahaan di Indonesia sudah mau untuk memproduksi obat generiknya. Mudah-mudahan harganya kira-kira hanya 900.000 untuk satu treatment. Nah, ini kalau ada itu akan memudahkan sekali. Hanya persoalannya apakah dia juga bisa berubah perjalanan SARS-CoV-2 ini. Apakah bisa mengurangi kebutuhan terhadap vaksin? Apakah bisa mengurangi prokes? Kita perlu lihat selanjutnya. Dan jangan lupa beberapa perusahaan lain seperti Roche itu sudah juga dalam uji klinik tahap 2. Nama obatnya adalah Atea, dan dikabarkan efikasinya lebih tinggi dari molnupiravir. Kita berdoa saja, katanya bisa sampai 90% menurunkan derajat berat dan angka kematian. Kalau itu betul-betul ada, tentu kita punya cukup banyak modalitas yang bisa kita gunakan. Dan kelihatannya mudah-mudahan persentase 80-20% yang sekarang ini ringan berat dan porsi itu akan berubah. Yang berat itu akan makin lama makin menurun. Slide berikutnya. Ya, kita bisa gunakan untuk diskusi. Saya rasa pendapat teman-teman, terutama sekali para kolega yang bertugas di daerah ini, perlu kita dengarkan bagaimana tahun 2022 nanti. Saya kembalikan ke Dr. Adityo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Samsu atas paparan materinya yang sangat-sangat komprehensif, dan saya kira insight-nya juga untuk kita luar biasa. Kembali satu yang saya highlight dari statement Prof. Samsu adalah less efficient is not inefficient. Jadi saya kira itu yang patut kita selalu ingat. Jadi adanya varian baru kemudian tidak efisien, tapi mungkin bisa jadi kurang efisien, tapi tetap ada manfaat untuk vaksinasi. Saya kira itu statement yang harus kita sama-sama camkan bagi kita semua. Dan nampaknya sudah cukup banyak pertanyaan, Prof. Samsu, Dr. Seva. Kita punya waktu diskusi sekitar 20 menit sebelum nanti kita harus akhiri dengan pesan dari Prof dan Dokter, dan selanjutnya kita selesaikan di 16.30. Jadi mohon izin pertanyaan pertama dari sejawat kita. Mungkin ini ditujukan kepada Dr. Seva, Dok. Izin bertanya, Dok, untuk gejala klinis, apakah varian Omikron ini masih sama dengan varian yang lain? Atau mungkin ada gejala klinis tertentu yang lebih dominan dibandingkan dengan varian sebelumnya? Barangkali silakan, Dok, untuk dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang seringkali ditanyakan.
Terus terang belum ada kompilasi betul, tetapi ada laporan dari sejawat di Afrika Selatan, itu laporan pribadi ya, laporan pribadi, pengalaman pribadi. Jadi menyatakan pertama memang lebih dominan di sakit kepala dan nyeri tubuhnya. Boleh dibilang tidak ada kasus anosmia. Jadi tampaknya anosmia bukan merupakan satu yang khas pada tipe ini. Yang beliau temui adalah infiltrat di paru tidak pernah ketemu. Jadi memang kebetulan kasusnya nggak berat, jadi belum pernah ketemu infiltrat di paru. Yang diperawat mestinya tentu ada infiltrat di paru. Tapi ya tampaknya kasusnya tidak sebanyak infiltrat di varian yang lain. Jadi lebih dominan di gejala sistemik, tetapi gejala paru, kemudian gejala anosmia itu tampaknya lebih rendah. Nah, kalau sakit kepala, pengalaman kita dengan Delta kemarin tampaknya itu lebih didominasi akibat dari hiperkoagulasinya. Jadi apakah ini terkait sama hiperkoagulasi, saya tidak bisa jawab. Tapi dugaannya seperti itu. Karena Delta dulu kan anosmianya lebih sedikit daripada wild type, D-dimernya cenderung lebih tinggi. Itu kalau Delta kemarin. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Seva. Lantas ada pertanyaan lagi dok, bagaimana dengan laporan kasus yang katanya diare juga tidak jarang didapatkan pada varian ini dok? Bagaimana dok mungkin? Ya betul. Saya lupa satu lagi, diarenya lebih dominan. Jadi tadi gejala parunya lebih sedikit, tapi gejala luar ekstrapulmonernya lebih. Ya. Baik dok, terima kasih. Ini dua pertanyaan saya gabung. Selanjutnya izin kepada Prof. Samsu dan Dr. Seva untuk penapisan varian Omikron ini. Kira-kira apakah ada tips kasus COVID yang seperti apa yang sebaiknya kita lanjutkan ke pemeriksaan whole genome sequencing? Mungkin demikian pertanyaannya. Silakan Prof. Samsu dan Dr. Seva. Silakan. Ya, kalau kita lihat pemeriksaan whole genome sequencing itu terbatas pada beberapa laboratorium utama di negeri kita. Kedua, harganya mahal, maka kelihatannya perlu diprioritaskan pada kelompok-kelompok yang amat dicurigai. Sudah tentu salah satunya adalah pendatang asing atau orang Indonesia yang baru pulang dari daerah-daerah yang sudah melaporkan adanya Omikron ini. Nah, sebenarnya WHO juga tetap menganjurkan adanya surveillance. Jadi dari sekian ratus ribu per hari yang kita periksa dengan entah itu dengan swab PCR atau dengan antigen PCR, hendaknya sekian persen itu diperiksa dengan whole genome sequencing. Ya, hanya persoalannya adalah biaya. Bayangkan saja kalau kita periksa 1.000 saja, itu 7 miliar satu hari. Ya, kalau di negara luar memang mereka ribuan, tapi kalau kita meriksa ratusan biasanya. Hanya 50 atau 100 gitu. Dan itu pun biasanya tentu di kota-kota besar. Jadi kalau di desa-desa dan di kabupaten kecil mungkin tidak bisa dilaksanakan. Harus dikirim ke laboratorium. Baik, terima kasih Prof. Samsu. Barangkali Dr. Seva ada yang ingin ditambahkan, dok? Silakan dok. Ya, saya sepakat dengan Prof. Samsu bahwa yang kemudian sebenarnya sekarang sudah ada kriteria kalau di Indonesia itu yang akan diperiksa untuk whole genome sequencing dari pemerintah juga sudah ada kriteria, yaitu mereka yang kemudian severity-nya tidak biasa, kemudian mereka yang sudah pernah kontaminasi atau sakit, kemudian terkena kembali. Jadi gejalanya bukan karena swab positif ke sakit yang lain, misalkan kebetulan masuk rumah sakit gara-gara batu ginjal atau apa di swab positif, bukan, tapi memang betul-betul bergejala, tapi dia sudah pernah ada riwayat sakit sebelumnya. Kemudian yang berikutnya sekarang ditambah kalau ada vaksin, sudah vaksin lengkap, kemudian dia positif. Nah, yang itu memang disarankan untuk dilaporkan untuk diperiksa whole genome sequencing. Saya pikir itu kita lakukan terus. Di samping memang saya sepakat bahwa penderita yang ada sumber kontaknya dari luar negeri, sebaiknya itu diperiksa. Saya sih lebih mengusulkan kalau perlu bukan hanya negara-negara yang sudah terdeteksi, karena ini sangat-sangat cepat menyebar, jadi lebih baik kalau kita ambil semua orang yang pendatang dari luar negeri atau terkontak dari pendatang luar negeri. Itu usul saya.
Baik, terima kasih Dr. Seva. Jadi nampaknya memang kuncinya adalah bagaimana caranya kita bisa mendeteksi lebih cepat potensi-potensi masuknya virus ini ke Indonesia yang tentunya akan berkaitan dengan traveling begitu ya Dok ya. Jadi saya pikir ini adalah suatu hal yang mungkin sama-sama bisa kita pertimbangkan dan kita usulkan barangkali. Terima kasih Dr. Seva. Menyambung mengenai statement reinfeksi. Ini ada pertanyaan juga dari sejawat, mungkin Dr. Seva, nanti barangkali Prof. Samsu bisa menambahkan. Apakah memang infeksi Omikron ini bisa menimbulkan reinfeksi pada penyintas begitu? Jadi pada mereka yang sudah sembuh dari COVID-nya dan akhirnya mereka unfortunately reinfected oleh Omikron ini. Apakah punya potensi demikian atau seperti apa? Silakan, Dok atau Prof, silakan. Saya dulu ya, Prof. Ya. Ya, kalau laporan dari Afrika Selatannya begitu. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian dia pernah ada riwayat sudah kontak sebelumnya, sudah sakit maksud saya, penyintas sebelumnya, terus kemudian ternyata dia bergejala lagi, di swab kembali dan dia positif, kemudian diperiksa, itu memang ternyata varian Omikron. Jadi ada. Tapi apakah bahwa kemudian itu merupakan hal pada semua kasus? Ya, tampaknya tidak. Dan seperti yang di grafik pertama saya sampaikan tadi, kondisi di Afrika Selatan, memang kita selalu melihat bahwa ketika ditemukan varian baru di tempat situ, maka eskalasi pun terjadi. Jadi tampaknya memang timbulnya varian ini potensial untuk menyebabkan orang yang sudah pernah kontak itu bisa sakit. Terutama tentu yang kontaknya tidak besar ya, sehingga kemudian imunitasnya tidak terbentuk dengan maksimal. Hanya sekedar mungkin dia kontak tidak bergejala gitu. Nah itu tampaknya bisa terjadi. Prof. Samsu mungkin bisa mengkoreksi, Prof. Ya, saya setuju. Hanya waktu yang akan lebih memberi informasi yang benar pada kita. Dalam 1-2 bulan ini kita akan menunggu adanya laporan-laporan reinfeksi dengan Omikron ini. Apakah memang cukup signifikan atau tidak. Tapi teman-teman sekalian, satu virus mengalami mutasi kalau dia bereplikasi. Tadi sudah diulang-ulang oleh Dr. Seva. Jadi tugas kita di lapangan menekan angka kasus baru sekecil mungkin. Kalau angka kasus baru kita 40.000, 50.000 seperti bulan Juli kemarin, maka kesempatan untuk terjadinya mutasi itu besar. Tapi kalau kita bisa bertahan di bawah 500 seperti sekarang, sekurang-kurangnya yang ada di Indonesia untuk bermutasi sendiri itu akan lebih kecil. Ya mungkin saja kita dapat dari luar dan sebagainya. Jadi kita berusaha dengan berbagai pihak tetap landai, jangan sampai meningkat kembali kasus baru kita. Itu adalah salah satu cara menghindari mutasi. Baik, terima kasih Prof. Samsu. Saya mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Ini terkait dengan kapasitas terhadap kemungkinan immune escape dari varian yang baru ini, Prof. Jadi ada sejawat kita yang bertanya, pada saat kita berhadapan dengan peak di gelombang Delta kemarin, kita semua bergegas untuk melakukan vaksinasi. Lantas untuk menyikapi kemungkinan potensi terjadinya gelombang ketiga oleh karena mungkin varian Omikron ini, sementara di satu sisi tadi disampaikan adanya kemungkinan immune escape, lantas bagaimana sikap kita untuk terkait dengan kegiatan vaksinasi ini, Prof. Jadi nampaknya sejawat kita ini ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam terkait dengan efektivitas vaksin terkait dengan Omikron dan immune escape. Izin itu yang pertama, dan kemudian saya melanjutkan terkait dengan respons antibodi yang memang kita tahu sifatnya sementara, dan tadi Prof juga menyatakan adanya reaksi anamnestik terkait dengan sel imunitas seluler yang memiliki memori. Seberapa besar kita dapat bergantung kepada efektivitas respons imunitas seluler tersebut begitu. Manakala memang antibodi sendiri kadarnya sudah mulai menurun, dan akhirnya kita harus bergantung kepada respons imunitas seluler, manakala mungkin kita tidak bisa mendapatkan booster. Mungkin demikian, Prof, pertanyaan dari dua sejawat kita terkait dengan imunisasi. Silakan, Prof. Jadi kita
mempunyai katakanlah rencana panjang untuk 2021 dan 2022. Dan sebagian besar rencana itu sama dengan negara-negara lain, terutama bukan negara-negara kaya ya. Kalau negara kaya nggak ada masalah soal uang. Rencananya apa? Rencananya adalah pertama menyelesaikan suntikan kedua pada seluruh target yang jumlahnya menjadi 208 juta. Berarti kita harus bisa sampai 416 juta dosis kedua. Ya, kecuali kalau pakai Johnson & Johnson hanya 1 kali. Kalau itu selesai, maka akan lebih melindungi untuk terjadinya kasus baru dibandingkan ada orang 20% sudah booster, tetapi 50% belum pernah divaksin sama sekali. Karena itu WHO selalu mengatakan salah satu bahaya termasuk Omikron ini adalah karena ketidakadilan, ketidakmerataan pemberian vaksin di seluruh dunia. Negara-negara kaya cepat menyelesaikan. Indonesia beruntung karena cepat memburunya, sehingga punya vaksin. Tapi banyak negara di Afrika yang tidak punya vaksin dan tidak punya uang untuk beli vaksin, sehingga dia bisa menjadi sumber penularan. Nah, jadi kalau pemerintah rencananya adalah mudah-mudahan Desember ini atau paling lama Januari kita selesai dengan suntikan kedua. Suntikan pertama kita sudah 140 juta, suntikan kedua kita saya rasa ada 75 juta. Nah, setelah itu diperpanjang buat anak-anak. Anak-anak yang usia 6 sampai 11 tahun. Setelah itu booster. Ketiga buat masyarakat. Nah, kalau tiba-tiba ada keadaan berubah, misalnya karena Omikron ini, tiba-tiba saja menjadi lain, sudah tentu rencana besarnya ini bisa berubah juga, tentu dengan kajian dari berbagai pihak, termasuk dari profesi, dari pemerintah, dari akademisi. Bisa saja seperti kita melakukan booster untuk nakes itu kan di luar daripada rencana pemerintah tadi. Jadi apakah Omikron ini akan merubah? Kita lihat saja. Karena yang optimis mengatakan Omikron boleh-boleh saja lebih cepat menular. Tapi kelihatannya Omikron lebih ringan dan lebih sedikit yang masuk rumah sakit. Kalau itu benar, mungkin tidak terlalu banyak pengaruh. Tapi kalau itu tidak benar, kita menghadapi suatu bahaya besar. Karena virus yang cepat menular tentu akan mengenai banyak orang. Baik, terima kasih Prof. Samsu atas penjelasannya, Prof. Mudah-mudahan poin penting tadi sudah dapat memberikan tambahan informasi kepada kita semua tentunya dan tadi sejawat yang bertanya terkait dengan respons persiapan vaksinasi dan respons antibodinya. Selanjutnya saya mohon izin berlanjut kepada Dr. Seva. Ini saya menyambung 2 pertanyaan dari 2 sejawat kita, Dr. Seva. Pertama, oleh karena manifestasi klinis dari Omikron ini masih belum terlalu khas, maka kira-kira ada tidak screening yang dapat kita lakukan untuk dapat kita akhirnya mencurigai jangan-jangan ini adalah varian Omikron. Itu yang pertama, Dok. Terus kemudian yang kedua, masih menyambung dengan adanya varian yang baru ini, apakah tetap ada potensi PCR itu menjadi tidak mampu mendeteksi? Mungkin tadi sejawat bertanya terkait dengan adanya gene dropout itu tadi, Dok, yang sempat disampaikan pada paparan materinya. Jadi apakah ada kemungkinan potensi PCR menjadi tidak mampu mendeteksi? Dan kalau iya, kira-kira strategi apa lagi yang bisa dilakukan? Mungkin 2 pertanyaan itu, Dr. Seva. Silakan, Dok. Terima kasih, Dok. Ini kembali seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Yang pertama adalah kecurigaan itu, saya pikir kalau terjadi
gejala khusus yang tidak biasa, yaitu kontaknya adalah dari luar, apalagi kalau riwayatnya berasal dari negara yang sudah melaporkan positif Omikron. Kemudian yang kedua adalah yang reinfeksi, artinya bergejala lagi, positif lagi, padahal dia penyintas. Nah, ini yang kemudian yang pertama dicurigai. Tapi pada sisi yang lain saya ingatkan bahwa konsentrasi kita di klinis itu sebetulnya adalah tidak mengkhawatirkan Omikron kalau menurut saya. Yang kita perhatikan di klinis adalah pengobatan dan juga isolasinya, yang itu bisa terjadi pada semua kondisi, artinya semua kasus apapun. Nah, memang saya sarankan bagi mereka-mereka yang punya kecurigaan seperti tadi ya, kontaknya dari luar atau reinfeksi tadi, sebaiknya pasien ini dipisahkan dari pasien COVID yang lain. Karena kalau dikhawatirkan ternyata dia masih bisa menimbulkan reinfeksi lain, tidak lucu kalau pasien ini kita rawat dengan COVID wild type di kita, kemudian dia sembuh, baru sembuh, 2 hari kemudian sebelum sempat dipulangkan, tiba-tiba dia kena yang ternyata dari Omikronnya. Itu yang mungkin dari sisi manajemen kita perlu antisipasi. Tapi dari sisi sebagai dokter yang merawat, saya pikir apapun juga treatmentnya kita nggak terlalu jauh berbeda. Kita fokus di situ, memang kebutuhan epidemiologi untuk melihat pola di kita, itu nanti akan kita serahkan bagi yang melakukan pemeriksaan sequencing dan juga pemegang kebijakan. Itu berkaitan sama kecurigaan. Yang lain berkaitan dengan apakah PCR bisa mendeteksi. Tadi disampaikan resiko itu ada, tapi tampaknya data terakhir menunjukkan bahwa hasil-hasil di swab PCR di Afrika Selatan itu masih hampir selalu bisa menangkap. Jadi tampaknya tidak. Yang dicurigai oleh WHO adalah pemeriksaan antigen. Swab antigen potensial untuk asam lambungnya tidak terbaca kalau antigen yang dipakai untuk reagennya itu berbeda. Nah, itu yang sangat potensi untuk itu. Maka tadi saya sampaikan di awal di presentasi saya, kiatnya adalah rumah sakit ini mungkin perlu bertanya kepada para vendor penyedianya, apakah mereka dalam data mereka itu mereka tes yang mereka lakukan baik pada PCR maupun pada antigen, pada swab antigen itu adalah area yang kemudian terjadi mutasi pada Omikron gitu. Jadi company-nya bisa, vendornya bisa mencari informasi itu, kemudian kalau perlu mereka mengeluarkan surat, oh ini ternyata bukan pada area yang mutasi. Dengan demikian kita bisa merasa tenang, kita memberlakukan pemeriksaan itu. Itu usul saya sih barangkali. Baik, terima kasih Dr. Seva. Jadi pada prinsipnya, ya ini adalah hal baru yang masih harus kita waspadai ya dok, dan tadi ya tentu pemisahan manakala kita mencurigai jangan-jangan ini adalah kemungkinan varian Omikron sampai kita tunggu WGS-nya. Dan yang terakhir tadi ya PCR masih menjadi pilihan, namun kita harus lebih berhati-hati terhadap pemanfaatan antigen. Menurut infonya seperti demikian ya dok ya. Terima kasih Dr. Seva. Ini ada pertanyaan lagi dari sejawat kita, mungkin untuk Dr. Seva dan Prof. Samsu. Nampaknya tidak sedikit sejawat kita yang tidak sabar nih untuk menanti perubahan status dari pandemi menjadi endemi gitu ya. Karena barangkali kalau dengan status yang endemi, berbagai hal yang lebih sifatnya relaksasi akan kita peroleh. Nah, dengan ditemukannya obat baru Molnupiravir yang memiliki efektivitas tinggi terhadap penanganan COVID-19, apakah ini dapat mendorong gitu kira-kira pemerintah untuk pada akhirnya merubah status pandemi ini menjadi endemi? Apakah ini dapat dimungkinkan atau tetap ada hal-hal lain yang pada akhirnya menjadi penentu pandemi ini dapat berubah menjadi endemi? Mohon insight dan informasinya kepada Prof. dan Dokter. Silakan. Samsu barangkali Prof. Kebijakan. Ya, karena ini kan karena di depan ya, bukan berdasarkan bukti yang ada, tapi berdasarkan kecenderungan yang ada, maka banyak orang memprediksi. Salah satu prediksi yang optimis adalah kelihatannya COVID-19 ini mungkin akan sama dengan influenza nanti. Nah, meskipun severity-nya, angka kematiannya akan lebih tinggi. Jadi akan ada modalitas antiviral. Kalau influenza ada oseltamivir, kemudian ada vaksinnya yang setiap tahun harus disuntik. Mungkin COVID ini juga begitu nanti. Ada antiviralnya, entah Molnupiravir atau obat yang baru, dan vaksinnya mungkin setiap tahun perlu disuntik. Bahkan sudah ada yang mereka suntikan
influenza dan suntikan COVID-nya kalau bisa bersamaan kiri dan kanan gitu supaya nggak menyusahkan. Jadi itu adalah yang optimis. Tapi yang banyak yang nggak diduga ini kan varian-varian baru ini. Dan kita masih ingat bagaimana kita hebohnya dulu dengan varian Delta. Seolah varian Delta ini sudah akan menghabiskan kita semua gitu, kita nggak bisa lawan. Dia bilang vaksinnya udah nggak mempan sama varian Delta, PCR-nya udah nggak bisa deteksi. Tapi nyatanya bukan begitu. Vaksinnya mungkin menurun, tetapi tetap efektif. Bahkan kalau suntikan kedua masih amat efektif. PCR-nya juga masih bagus. Jadi kita berharap tentu yang terbaik, tapi kita harus siap untuk sesuatu yang juga tidak baik. Dan kelihatannya prokes belum akan secepatnya dilepas. Terima kasih Prof. Samsu atas informasinya. Selanjutnya Dr. Seva barangkali apakah ada tambahan, Dok? Oh iya, saya setuju sekali dengan Prof. Samsu. Jadi memang keputusan untuk relaksasi atau pelebaran aktivitas itu sangat bergantung dari pola penularan dan penyebaran di masyarakat ya. Jadi kalau kelihatannya dikit, mungkin diperlonggar dan bukan karena adanya obat. Saya pikir staf-staf ahli yang kemudian memberi masukan untuk memegang kebijakan juga nggak akan memegang hanya gara-gara satu obat yang dianggap efektif terus relaksasi dilakukan. Gitu, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seva. Ini ada yang bertanya lagi mungkin kepada Dr. Seva. Apabila gejala klinisnya lebih dominan di gejala sistemiknya, apakah kemungkinan gejala beratnya sendiri akan menjadi lebih kecil? Jadi kan kayaknya sistemik kayak diare segala macamnya lebih menonjol. Jadi apakah artinya potensi perburukan di paru-parunya itu sendiri akan jadi lebih kecil dibandingkan dengan varian yang sebelumnya? Sementara kalau memang gejala klinisnya berat, apakah potensinya justru kalau dia bisa sampai berat, artinya chance dia untuk jatuh kepada kondisi shock itu apakah akan semakin besar begitu, Dok? Ini saya coba menangkap pertanyaan dari sejawat kita seperti itu. Mungkin silakan Dr. Seva. Iya dok, kalau logikanya sih begitu. Jadi kalau gejala parunya lebih ringan, kemungkinan fatalitasnya tidak dari gagal napas, tapi dari shock atau dari katakanlah gangguan koagulasi misalkan. Tapi sementara ini memang laporan yang ada, baik yang kita baca maupun tadi saya cerita ada sejawat dari sana yang menceritakan pengalamannya pribadi bahwa secara umum klinisnya memang lebih ringan dalam arti persentase yang masuk rumah sakit memang lebih sedikit dibanding waktu Delta. Itu sih dok, kurang lebih yang informasi bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Seva. Jadi saya kira highlights-nya mudah-mudahan bisa ditangkap oleh kita semua dan sejawat yang bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, ini masih banyak sebetulnya dok, cuman nampaknya ini satu pertanyaan terakhir saya kira yang dapat saya sampaikan form yang baik ini, mungkin saya tujukan kepada Prof. Samsu. Jadi bagaimana Prof, kira-kira kita dapat memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat? Karena saat ini sepertinya sudah tidak sedikit dari kita yang sudah melonggarkan protokol kesehatannya terkait dengan upaya kita untuk mencegah terjadinya mutasi ini. Jadi bagaimana Prof tips and triknya? Demikian Prof, silakan Prof. Jadi kita ini berlomba ya, dengan media sosial. Jadi tiap hari, bahkan mungkin tiap jam, masyarakat itu mendapat informasi dari media sosial. Dan kita tahu media sosial itu beragam sekali. Ada informasinya benar dan baik, tapi ada juga yang lebih sensasional. Sehingga menimbulkan rasa khawatir di masyarakat. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita up to date dengan perubahan. Jadi jangan kita lewatkan lalai dengan adanya perubahan-perubahan. Karena itu saya menghargai sekali PB Pabdi yang kalau ada sesuatu yang baru itu segera membuka komunikasi dengan seluruh anggota di Indonesia. Nah, kalau kita sudah up to date, kita sudah well informed, maka kita bisa mengatakan kepada masyarakat bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, data-data yang ada, adalah seperti ini. Yang di luar itu masih merupakan spekulasi-spekulasi yang belum didukung oleh bukti dan data yang ada. Jadi
memang jadi dokter itu kurang menarik ya. Beritanya itu nggak dikutip gitu loh, karena beritanya itu datar gitu. Tapi itulah kita kan harus mengatakan sesuatu yang berdasarkan bukti, dan seringkali kita bahkan mengatakan kita belum tahu. Tapi banyak orang yang berani membuat statement yang sensasional meskipun tidak berdasarkan bukti, tapi itu adalah sikap yang tidak profesional. Jadi peran teman-teman, terutama sekali saya pikir yang di daerah, karena di daerah saya rasa teman-teman itu masih sangat dihargai dan dekat dengan masyarakat. Terima kasih Prof. Syamsu. Jadi kuncinya adalah up to date ya Prof, up to date, ikuti perkembangan dan kita lihat sikap-sikap baik yang bisa kita ambil dari perkembangan yang ada. Jadi mohon izin waktu kita tinggal 5 menit lagi ya, sudah waktunya mungkin kita bersiap untuk mengakhiri acara kita, meskipun saya mohon izin kepada para sejawat yang bertanya, masih ada beberapa pertanyaan yang belum dapat saya sampaikan dan ini tidak lebih karena masalah waktu saja. Dan sebelum kita akhiri kegiatan kita, izinkan saya untuk mengundang kembali Dr. Seva dan Prof. Syamsu barangkali untuk dapat menyampaikan beberapa kata-kata mutiara yang dapat disampaikan kepada kita semua supaya kita dapat kembali bersiap diri terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak kita siapkan. What to expect the unexpected. Kepada Dr. Seva, silakan Dok. Oh ya, baik, saya dulu ya. Jadi dari apa yang kita datakan sekarang ini, mungkin yang paling penting kita lakukan adalah kembali tetap selalu menjaga precaution ya, penjagaan kita baik dari sisi layanan kita maupun aktivitas kita sebagai anggota masyarakat. Perubahan dari praktek tata laksana pengobatan sebagai dokter tampaknya tidak banyak berubah, tapi perilaku kita dalam memanage itu tetap harus jangan kendor dulu gitu ya. Aktivitas kita keluar, terus di rumah sakit juga mungkin tetap satu saja mungkin tambahan tadi ya, mungkin kalau ada kasus yang berasal dari luar saat ini, sebelum kemudian nanti nauzubillah kita berhadapan dengan banyak kasus Omikron misalkan, tapi kalau saat ini memang lebih baik itu pasien dipisahkan dengan lebih dibanding pasien yang lain. Sementara bagi mungkin di antara hadirin di sini yang pemegang kebijakan, mohon bantuannya untuk menjaga border ya. Saya berkali-kali sampaikan jaga border kita dengan lebih baik karena border inilah tempat masuknya kasus itu yang memungkinkan. Kemarin sempat dilonggarkan karantinanya 3 hari, padahal sebenarnya kita tahu bahwa fase inkubasi kasus ini bisa COVID ini bisa lebih panjang. Ya banyak kasus yang setelah karantina lolos, hari keempatnya setelah selesai karantina waktu itu 3 hari saja, itu malah justru bergejala. Nah ini yang kemudian perlu dibantu dari sisi kebijakannya. Dari saya itu Dokter Adit. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Seva. Selanjutnya kami undang Prof. Syamsu, silakan Prof. Ya, dalam pekerjaan kita, dalam sikap-sikap kita berpedoman tentu pertama adalah pada perkembangan ilmu dan perkembangan penyakit yang bisa kita pantau melalui berbagai perpustakaan, konferensi, dan sebagainya. Tapi juga harus kita ingat bahwa apa yang akan kita lakukan di Indonesia juga harus berpedoman pada kebijakan dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan profesi. Karena tidak bisa segera saja apa yang ada bermanfaat menurut pengetahuan itu segera harus bisa diterapkan. Salah satu contoh misalnya vaksinasi usia 6-11 tahun yang memang perlu dan bermanfaat itu oleh pemerintah belum bisa dilaksanakan pada Desember ini, ditunda dulu karena kita ingin untuk lansia dihabiskan dulu karena angka kematian pada lansia itu tinggi sekali. Jadi kita harus juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan selalu mengikuti kebijakan tersebut. Dan kita bersyukur profesi kita, baik ID maupun PABDI, termasuk cukup bersuara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Syamsu. Alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan acara webinar kita.
end of year reflection, what to expect the unexpected. Kita berbicara tentang varian baru Omicron, dan kita bersyukur beruntung sekali kita dapat mendengarkan paparan dan penjelasan yang sangat baik dan lengkap dari pembicara kita, Dr. Seva Pitoyo dan Prof. Samsurijal Jauzi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Seva dan Prof. Samsu atas paparan materinya. Insya Allah ini menjadi ladang amal bagi dokter dan Prof. Dan kepada para sejawat yang sampai saat ini masih terus mengikuti, saya mendapatkan laporan registran kita mencapai angka 1000 gitu ya. Jadi saya pikir nampaknya animo dan antusiasme dari para sejawat penyakit dalam dan sejawat yang lain barangkali tetap tinggi untuk dapat mengikuti up to date perkembangan dari COVID ini. Dan tentu ya kita semua berdoa mudah-mudahan kita situasi yang saat ini baik dapat terus terjaga. Seperti yang disampaikan Prof. Samsu tadi ya, kalau situasinya sangat berlebihan seperti saat pandemi sangat tinggi kemarin di varian Delta ya tentu semuanya akan kewalahan, sistem menjadi tidak bisa bekerja dengan baik. Namun manakala itu bisa kita jaga ya insya Allah kita bisa menyiapkan yang terbaik untuk expect the unexpected. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Seva dan Prof. Samsu dan kepada para sejawat dan tentunya kepada PB Papdi yang tadi sudah dibuka oleh Ibu Ketua Umum kita, Dr. Saliama Nasution atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berdiskusi di sore hari ini. Barangkali karena waktu, saya mohon izin untuk dapat mengakhiri kegiatan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat selalu. Terima kasih, Prof. Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Salam, Bapak. Terima kasih.